Pemirsa, yang baru saja Anda saksikan adalah salah satu pentas kebudayaan terbesar di Indonesia, yakni Indonesia Kita, yang pada nanti malam akan menggelar pentas kebudayaan terbaru ke-31 kalinya dengan tema yang baru juga, yakni Kanjeng Sepuh, yang mengisyaratkan makna akan menjadi tua itu merupakan keniscayaan, namun mempertahankan jiwa kanak-kanak itu adalah pilihan. Nah, sebenarnya apa sih makna dan maksud dari Kanjeng Sepuh sendiri? Saya sudah bersama dengan tim dan juga pemain, penulis, sutradara juga yang ada di sini, yakni Mas Agus Nur yang merupakan penulis dari lakon Kanjeng Sepuh, dan juga ada yang sudah tidak asing lagi tentunya Mas Sujiwo Tejo, Mas Tejo yang juga merupakan sutradara dan lakon utama juga ya Mas nanti. Iya. Bener kan? Iya. Nah, sebenarnya sebelum kita berangkat ke makna tadi itu ya, kayaknya itu yang paling ditonjolkan dalam pementasan kali ini. Tapi saya pengen tahu dulu, ini persiapannya sudah berapa lama sih Mas Agus? Ya udah lama, standar lah. Iya, berapa lama tapi untuk mempersiapkan, yang berapa orang yang terlibat di sini? Hampir 80 pendukung, dari 80 pemusik, pendukung. penaris, pemain gitu, sama kru lah ya. Kalau ditambah penonton ya 1.200. Latihannya seperti apa selama ini? Lancar. Maksudnya berapa kali gitu udah? Lama lah, standar pentas itu ya. Tapi ya intensnya 2 minggu lah. 2 minggu, tapi tokoh-tokohnya banyak dan tentunya sudah berpengalaman ya. Kemudian kalau Mas Tejo sebagai tokoh utama, ya kan? Jadi siapa aja nanti yang terlibat? Ada Soima, ada penyanyi bagus Endah Laras, terus ada Rita Tilar. Yang sudah sering terlibat dalam pentas kebudayaan ya. Dari Sukabumi, sinden yang bagus juga, dan ada Wulan Guritno juga. Wah, ini yang menarik nih. Jadi Wulan pertama ya di Wulan Indonesia pertama. kita. Bulan pertama di Indonesia kita. Nanti perannya sebagai apa? Boleh dibocorin nggak? Sebagai Nyai Kanjeng, istri dari beliaunya Kanjeng Sepuh yang diperankan oleh... Oke, kenapa sih harus namanya Kanjeng Sepuh? Jadi apa sih maksudnya Kanjeng Sepuh ini? Siapa yang mau menjawab? Mas Agus, Mas Tejo? Waktu itu kita ngobrol-ngobrol ini ngobrol-ngobrol apa sih yang kurang dari kita. Akhirnya dapat kesimpulan bahwa ketika orang-orang Indonesia kebanyakan tua, sekaligus jiwanya juga tua. Padahal yang dibutuhkan tetap tua tapi jiwanya anak-anak. Seperti lagunya John Lennon untuk Yoko Ono, namanya Woman. Lagu ini nggak terlalu terkenal tapi saya sangat suka. Intinya John Lennon mengucapkan terima kasih kepada Yoko Ono yang memelihara the little child inside of me, yang memelihara ribuan kanak-kanak dalam diri. Jadi terinspirasinya dari situ ya. Yeah. Tapi kan kalau tadi menjadi tua kan memang keniscayaan gitu. Tapi sifat kita juga pastinya akan menjadi semakin dewasa gitu kan. Harus kembali ke anak-anak supaya nanti apapun hasil Pilpres 17 itu, apapun hasilnya, nggak ada dendam. Karena anak-anak itu pagi berantem, sore udah main lagi. Oh, jadi itu yang ingin ditonjolkan di pentas ini. Yeah. Nantinya akan seperti apa ditonjolkannya gitu kira-kira Mas Agus? Ya, kisah itu bagaimana orang berebut ingin menjadi pemimpin gitu, merasa dirinya adalah titisan Arjuna dan titisan Sri Kandi. Tapi pada akhirnya ya mereka harus menyadari bahwa setiap kompetisi adalah dunia main-main. Dan yang menarik dalam lakon itu melihat perspektif dari dunia anak-anak ya. Mereka bermain di kuburan, kemudian cerita berlangsung, berakhir dalam dunia anak-anak lagi. Seperti itu sih. Seperti tadi pesannya, ya semua yang serius, hidup itu hanya main-main, yang serius itu hanya kematian. Gitu. Ya, tapi sebagian orang menganggap hidup itu harus serius gitu kan, mengejar ini, mengejar itu dengan segala ambisi. Jadi, nah, itu bagaimana membawa masyarakat untuk bisa memahami makna dari pementasan Kanjeng Sepuh ini? Ingat pernah lihat catur? Iya. Catur itu kan serius. Saya nggak bisa main sih, tapi tapi kan serius. Kenapa jadi serius? Karena lupa bahwa sebetulnya seserius-seriusnya catur itu hanyalah permainan. Itulah hidup. Itu esensinya. Itu main-main. Oke. Jadi bagaimana caranya? Nanti mungkin kalau di pentas ini juga ada kan? Bagaimana caranya membawa sifat kanak-kanak itu tadi? Datanglah. Apa-apa begitu yang harus dilakukan oleh orang dewasa saat ini? Gembira, memahami hidup dengan gembira, lalu semua adalah permainan di mana pada akhirnya yaitu berujung pada
kematian. Karena yang serius itu kematian. Selama kamu masih hidup, nikmati dengan woles loh ya kalau Woles, anak, ya. kalau anak-anak Slow, milenial slow. sekarang. Slow, Itu ya, digambarkan kita slow aja. oleh Semar, sosok Semar. Sosok Semar itu sosok yang selalu memelihara jiwa anak-anaknya, kegembiraan anak-anaknya. Tapi mungkin gini, aku nanya Maria dulu. Maria suka nggak kalau kekasihnya atau cowoknya atau siapa tetap berjiwa kanak-kanak atau makin dewasa, makin matang, makin penuh perhitungan, semuanya dihitungkan. Kalau anak-anak nggak pernah ngitung. Iya, iya. Tapi Enak. ya, Maria? yang balance sih sukanya, yang balance. Tapi kan susah tuh, Mas Tejo, seorang laki-laki kalau misalnya kita gimana ya? Kan banyak tuntutan kan laki-laki itu. Gimana? Ya makanya itu gimana Nah, makanya caranya? saran Apa yang ingin saya, tips ditampilkan saya, gitu di sini? Para perempuan yang semuanya pengambil keputusan ini kan di perempuan sekarang. Masa sih? Iya. Oke. Para perempuan yang nggak setuju suaminya atau pacarnya jadi tetap anak-anak abadi, jangan nonton pertunjukan ini. Karena nanti akan menangis nyesel bahwa dirinya. Ya jangan nonton karena tiketnya udah habis. Weh, oke, pamer nih tiketnya udah habis. Jadi bakal ada tiket tambahan nggak kalau gitu? Ada di Sabtu siang ya, yang belum kebagian tiket ada extra show. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 2 sampai jam 5. Di? Di Taman Ismail Marzuki, gedungnya Geraha Bakti Budaya. Oke, jadi kalau perempuan yang ingin suaminya lebih dewasa, apa namanya? semuanya dihitung. Enggak, kalau malah kebalikannya gini, ingin suaminya kalau berjiwa kamu anak-anak merasa- lebih romantis gitu, nonton pentas ini. Iya. Kalau kamu Oke, berarti kalau merasa gitu saya hubungannya ajak sedang deh suami saya. Kalau merasa pernikahannya diambang kehancuran, Aduh. sedang terjadi masalah dalam relationship, nonton pertunjukan ini, insya Allah pulang menjadi lebih ceria, Harmonis gitu. Lagi kembali dunia anak, jiwa anak-anak itu. Dan kalau memang confirm sama pernyataan menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir, kau bisa Oke. berencana menikah dengan siapapun tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Aduh, dalam Nontonlah sekali. pertunjukan ini. Oke, ini dalam sekali. Saya masih ingin menggali lebih lanjut pemirsa, namun kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Saya sampai terkesima, silakan bergabung di sini Mbak Rita Tila. Ini sampai saya videoin dari tadi saking terkesima loh sama suaranya. Memang ya, jadi kehadiran wanita ini menyejukkan ya. Mbak. Suka bumi punya. Suka. Jadi ada cengkok Sundanya gitu ya tadi. Nah, ini ada Mbak Rita Tila yang juga merupakan salah satu pemain pemirsa di lakon Kanjeng Sepuh. Ini nanti sebagai apa, Mbak? Rita sebagai anak didiknya Kanjeng Sepuh yang ingin belajar nyanyi atau nyinden. Oke, nah Mbak Rita ini kan memang juga sudah profilnya sebagai seorang sinden ya. Betul. Di Tanah Pasundan selama ini. Tapi di sini bermain pentas kan, ada teaternya begitu. Nah, apa yang berbeda, apa yang menantang begitu di sini?
Sebenarnya yang menantang itu kan di sini ada dialog-dialognya Ya, juga, apalagi syarat akan teaternya Indonesia, juga, terus maknanya. membawa nama Indonesia, maknanya juga. Makanya di sini alhamdulillah Rita dikenalkan sama Mbak, sama Presiden Jan Cukers juga, sama Bapak Sutradara. Aduh, yang keren banget, yang bisa mengarahkan kita dengan ke arah yang lebih baik gitu. Dan terima kasih itu sangat luar biasa menurut Karena saya. arah dia selama ini agak salah gitu. Oh gitu. Diluruskan Jadi gitu ya. diluruskan. Oke, nah itu tadi ada pesan kan kehadiran wanita tuh memang menyejukkan. Itulah juga yang akan diangkat nanti di pentas ini begitu. Menyejukkan dan meleluasakan. Meleluasakan. Dan tadi juga lagunya tuh kan lagu mengenai Indonesia. Berarti ini memang akan syarat akan keindonesiaan yang memang negara kita cerminannya dari situ ya. Ya, kalau konteksnya tadi perempuan, Ini kan merupakan salah satu lagu Ya. nasional nih. dalam pesannya juga begini. Hari ini kita banyak klaim soal pemimpin, siapa yang jadi pemimpin yang bagus gitu lah. Lagi mau pilpres kan juga. Setelah kita riset selama 47 tahun gitu Iya, pada wow. pustaka-pustaka kuno, itu justru puncak kejayaan bangsa-bangsa Nusantara itu ketika ada sosok perempuan. Tokoh perempuan dari Kalingga, Aceh, juga di Tidore. Tidore dan Ternate. sebagainya, itu selalu muncul tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa dan itu menandai kejayaan Nusantara. Jangan-jangan yang ribut-ribut dari ini lupa bahwa ada pemimpin yang itu adalah sosok perempuan, seorang perempuan. Yang ini memang masih sembunyi, jangan-jangan kamu Maria yang masih Jadi perempuan kita itu nggak memang tahu ya. sosok- Kita menunggu ibu bagi ibu pertiwi, ibu bagi semua rakyat, ibu bagi bangsa Indonesia yang sejati. Jadi yang layak memang perempuan begitu untuk Dari menjadi seorang pemimpin. saya nanya ke Pak Yudi Latif juga, Yudi Latif itu yang dokter yang ngurusin Tentang Pancasila, negara negara. paripurna. Bahwa kejayaan Nusantara justru ketika dipimpin oleh perempuan dari Aceh, Sunda, Jawa Kalingga, Ratu Sima, terus di Lombok, terus di Iya. Ternate. Bahkan di Ratu Sima itu anaknya sendiri berbuat salah dihukum sampai terdengar di Arab, Cina menurut catatan tentang keadilan. Dan di pentas lakon Kanjeng Sepuh salah satunya akan memaknai Iya, hal itu. iya. Oke, seorang wanita menjadi pemimpin luar biasa sekali. Kalau Mungkin Maria siapa gitu nanti. ya kalau kebetulan kalau saya Maria Lizia boleh juga sih. Nah, Mbak Rita udah berapa kali terlibat dalam pentas kebudayaan Indonesia kita ini? Alhamdulillah sudah ini kali ketiga. Sudah kali ketiga. Iya, untuk bekerja sama alhamdulillah. Apa yang berbeda dari dua pentas yang sebelumnya? Oh berbeda, begitu ada di telepon sama Indonesia kita saksinya wakti itu ada banyak orang manajemen telepon, seluruh job-jobnya dia batalin. Wih, ngeri. Iya kan? Iya memang betul. Belain ya. Karena ini pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Diketemukan sama Mas Agus Nur juga, sama Mbah juga dan semuanya gitu. Pengalaman yang sangat luar biasa dan ini memang pembelajaran baru untuk Rita gitu. Apa yang berat di sini? Kenapa? Apa yang berat? Yang berat Yang berat. dibentak-bentak. Yang berat Batalin job itu berat ya? enggak sih, kalau dibanding pengalaman gitu, kalau ngebatalin sih kan ada rezeki yang lainnya lagi. Iya. Yang berat itu kalau Rita tidak fokus ya, karena ini sutradaranya keren. Oke. Seperti dia melihat padahal Galak nggak? melihat. Galak nggak? Wajar. Wajar. Karena pengen penampilannya bagus kan. Gitu. Oke. Nah, Mas Tejo, sebagai Semar ini, tokoh utama, si Kanjeng Sepuh itu, ada nggak sih tokoh yang terinspirasi mungkin di negara kita atau gimana? Saya dulu menganggap Semar itu Gus Dur, bukan cuma saya, beberapa orang termasuk budayawan Asindunata. Setelah Gus Dur meninggal, bagi saya Semar itu nggak ada di sosoknya. Tapi sebagai percil-percilnya, bagian ininya Semar si A, bagian Semarnya itu siapa gitu. Memang sosok Semar itu seperti apa yang ingin digambarkan di lakon ini dan menurut Mbak Tejo sendiri? Semar itu paradoks, segala paradoks ada di situ. Kalau Maria bisa tunjukkan itu berarti itu ciri Semar. Dia tua, sekaligus kanak-kanak. Dia tua jenggot ya. Jangan sensitif loh kita jenggot. Ya, jenggot. Tapi dia sekaligus berkuncung. Ah. Dia laki, tapi sekaligus berpayudara.
Oh iya, oke benar sih. Wayangnya dia berdiri, kelihatannya berdiri, tapi sekaligus jongkok. Kalau kamu lihat wayang kulit. Iya. Jadi itu kan segitiga gini, wayangnya itu ke ciptaan Wali Songo. Jadi kalau dilihat ini duduk atau dia ketawa sekaligus nangis. Makanya ketawanya Semar tuh nggak ada tawa yang terlalu, nggak ada tawa dan tangisnya sudah menggebyur ke dalam samudera itu. Udah. Dia menangis, dia melihat orang saling memaki, kubu Cebong sama Kampret saling memaki, dia sedih tapi sekaligus ketawa. Jadi itulah Iya, sosok ada Semar. nggak? Kalau itu berarti sudah tanda-tanda Semar. Kalau harus akumulasi semua kayaknya susah deh sekarang. Semar kayaknya nggak ada yang coba dimunculkan itu sehari ini itu punakawan milenial. Makanya gambar-gambarnya gitu. makanya dimunculkan Gimana? lagi di pentas Iya. lakon Kanjeng Cuman Sepuh di ya. antara punakawan yang 4 itu ada satu yang aneh, sosoknya nggak jelas itu. Oke. Nah ini kita sudah mau penghujung waktu, jadi saya pengen tahu dulu Saya nggak mau untuk pisahan sama penjualan. Maria. Nanti Saya nggak mau pisahan. nanti saya temenin Oke. seterusnya deh sampai lebih aja tapi. Nah kalau Mas Agus sendiri, kita pengen tahu tiketnya itu dari berapa sampai berapa sih Mas? Kalau nggak salah dari 150. Yang available sekarang yang mana nih gitu? Ya, ini aneh loh Jakarta itu. Katanya ekonomi turun lagi. Tapi tiket yang VIP kayaknya udah habis. Udah ludes malah. Oh. Yang lebih apa lagi? yang kayaknya dari 150 sampai 750. Oke, jadi 750 udah habis. Tinggal Ya. yang Ya kalau mau pasti ya datang aja ke GBB Tim. Biasanya ada tiket-tiket on the spot atau orang yang tiba-tiba nggak nonton karena ada kegiatan Iya. Dan ini akan dipentaskan nanti malam dengan durasi sekitar 3 jam. Oh, dengan besok. Dengan besok ya, 2 kali. Besok ada extra show. Tapi mungkin aku boleh ngasih tips satu. Boleh. Penonton yang sudah punya tiket untuk nanti malam sama besok malam di tim harap datang jam 6:30 lah. Karena tim akan macet, karena parkirnya akan penuh gitu loh. Lebih awal. Padahal ini pertunjukannya jam 8. Iya. Jadi itu aja. sayang kalau telat nanti Iya. jadi ini. Nah terakhir banget nih sedikit singkat aja. Jadi apa harapannya setelah menonton ini nanti? Masyarakat bisa mendapatkan apa maknanya, Mas Agus? Menghadapi hidup ini dengan riang, dengan kegembiraan anak-anak dan tanpa permusuhan. Mas Tejo ada yang mau ditambahin? Enggak, saya sudah melihatmu sudah cukup. Wah, bisa aja. Kalau Mbak Rita ada yang ingin ditambahkan mungkin jadi wanita-wanita tertarik nyinden gitu atau gimana? Iya. Mungkin untuk para perempuan di Indonesia jangan takut dan jangan malu untuk memajukan seni tradisi budayanya gitu ya. Dan contohnya tadi menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan versinya masing-masing dan Rita di Sunda ya, ada di Jawa dan lainnya juga. Ayo kita majukan seni budaya kita gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Rita Tila, Mas Agus Iya. Nur, Mbak Sujiwo Tejo yang saya panggil Mas Tadi Tejo. Mas, Iya. sekarang Mbak. Nah, nggak apa-apa nih. Mau yang mana? Mas. Oke. Mas Tejo terima kasih. Ini adalah tim dan juga sutradara penulis dari pentas lakon Kanjeng Sepuh nanti malam dan besok pemirsa yang dapat Anda saksikan. Tiketnya juga masih available, ada tiket tambahan yang dibuka besok siang. Ya, Sabtu. Besok siang. Kalau nanti malam udah habis ya kan? Baik pemirsa, namun Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali nih dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.